Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Zahra Amara dengan NPM 230110300159. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing 2 dengan dosen pengampu Ibu Nita Erika. Baik, di sini kita akan membahas siklus audit penggajian dan personel. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dan pentingnya audit penggajian. Siklus penggajian dan personel adalah bagian penting dalam sistem akuntansi karena menyangkut kesejahteraan karyawan dan merupakan pengeluaran terbesar perusahaan. Audit diperlukan untuk memastikan gaji yang dibayar kepada karyawan itu berlaku legal atau sah, jumlahnya diberikan dengan benar dan dicatat pada periode yang tepat. Proses ini juga mendeteksi kesalahan dan kecurangan seperti gaji fiktif, manipulasi jam kerja, dan penyalahgunaan dana. Selanjutnya ada komponen siklus penggajian. Jadi ada beberapa komponen dalam siklus penggajian. Yang pertama itu ada fungsi personalia atau HR. Jadi tugas HR ini adalah mengelola data karyawan, rekrutmen, dan perubahan status. Yang kedua itu pencatatan waktu atau timekeeping, yaitu mencatat kehadiran dan jam kerja sebagai dasar perhitungan gaji. Yang ketiga itu ada fungsi penggajian, yaitu payroll, menghitung gaji bruto, potongan, dan gaji bersih, dituangkan dalam payroll register. Yang keempat itu ada fungsi pembayaran, yaitu bagian keuangan menyalurkan gaji, biasanya itu lewat transfer bank. Dan yang kelima itu ada fungsi akuntansi atau accounting, yaitu mencatat transaksi penggajian ke jurnal dan buku besar. Selanjutnya itu ada alur utama siklus penggajian. Alur kegiatannya itu dimulai dari pembuatan dan pemeliharaan data karyawan yang mencakup informasi pribadi, jabatan, serta status kepegawaian sebagai dasar penggajian. Selanjutnya itu dilakukan pencatatan waktu kerja dan kehadiran, baik melalui sistem maupun tidak. Lalu di sini ada sistem pengendalian internal dalam penggajian. Pengendalian internal penting untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Adapun beberapa komponennya adalah yang pertama itu harus ada pemisahan tugas antara HR, payroll, keuangan, dan akuntansi. Yang kedua itu harus ada otorisasi transaksi untuk setiap perubahan data gaji. Yang ketiga, dokumennya itu harus diberikan nomor urut agar tidak bisa digandakan. Yang keempat itu harus ada rekonsiliasi berkala antara daftar gaji dan rekening koran. Yang kelima, kontrol sistem pembayaran elektronik atau EFT dengan otorisasi ganda. Selanjutnya ada pengawasan manajemen dan audit internal untuk memastikan kepatuhan, dan yang terakhir itu harus dipastikan adanya keamanan data IT, pelatihan karyawan, dokumentasi lengkap, dan evaluasi berkelanjutan. Sistem kontrol yang kuat akan menjamin akurasi, mencegah karyawan fiktif, dan menjaga integritas keuangan. Itu ada tujuan audit penggajian. Jadi tujuan audit itu meliputi selanjutnya itu ada tujuan audit penggajian. Jadi selanjutnya ada tujuan audit penggajian. Jadi ada beberapa tujuan audit, yaitu diantaranya yang pertama itu ada eksisten atau keberadaan. Jadi audit itu menjamin bahwa karyawan yang tercatat benar-benar ada dan bekerja di perusahaan, bukan karyawan fiktif. Misalnya itu dalam audit penggajian, auditor itu memastikan gaji hanya dibayarkan kepada karyawan yang sah, sedangkan karyawan fiktif akan dinilai dan akan dikeluarkan dari daftar gaji. Terus yang kedua itu ada completeness atau kelengkapan, yaitu auditor harus memastikan semua transaksi penggajian telah dicatat dan tidak ada yang terlewatkan, termasuk lembur atau tunjangan yang belum dimasukkan ke laporan. Yang ketiga ada akuransi atau ketepatan dan keakuratan, yaitu auditor harus menekankan bahwa perhitungan gaji, potongan, pajak dilakukan dengan cara yang benar dengan data sesuai data yang berlaku. Kesalahan kecil itu bisa mempengaruhi laporan keuangan. Selanjutnya ada proses audit penggajian, yaitu memahami
Selanjutnya ada prosedur audit penggajian. Jadi prosedur audit penggajian selanjutnya itu ada prosedur audit penggajian. Jadi ada beberapa prosedur untuk memastikan bahwa audit penggajian itu telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi yang pertama itu auditor itu harus memahami sistem penggajian. Jadi tanpa pemahaman sistem penggajian, auditor tidak dapat menilai keakuratan penggajian yang telah dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua itu melakukan test of control untuk menilai efektivitas pengendalian internal. Jadi harus adanya test of control untuk menilai seberapa efektif pengendalian internal di suatu perusahaan. Yang ketiga itu ada melakukan analytical. Yang ketiga ada melakukan analytical prosedur untuk menilai kewajaran saldo gaji. Selanjutnya ada melakukan substantive test atau selanjutnya melakukan substantif tes atas transaksi meliputi cek absensi, slip gaji, payroll register, dan bukti transfer. Terus ada menguji saldo akun, beban, dan utang gaji. Yang keenam ada melakukan konfirmasi ke karyawan dan lembaga eksternal. Dan yang terakhir ada mengevaluasi bukti dan menarik kesimpulan audit. Selanjutnya itu ada... Selanjutnya ada beberapa dokumen penting dalam audit penggajian. Yang pertama itu ada Employee Master File atau data utama karyawan. Ini mencakup dari nama, jabatan, gaji, tunjangan, dan potongan. Yang kedua itu ada absensi, yaitu meliputi catatan kehadiran, lembur, dan cuti karyawan. Yang ketiga ada Payroll Register atau rekap. Yang ketiga ada Payroll Register, yaitu rekap perhitungan gaji seluruh karyawan per periode. Yang keempat ada slip gaji atau rincian gaji yang diterima oleh tiap karyawan. Ya, selanjutnya ada jurnal penggajian, yaitu mencatat uh, menca uh, selanjutnya ada jurnal penggajian, pencatatan transaksi penggajian ke sistem akuntansi. Dan yang terakhir itu ada laporan rekonsiliasi bank, yaitu mengecek kesesuaian antara pembayaran gaji dengan catatan yang ada di bank. Oke, selanjutnya ada resiko dan bentuk salah saji dalam sistem penggajian. Oke, selanjutnya kita akan membahas risiko dan bentuk salah saji dalam sistem penggajian. Jadi jadi ada banyak resiko dan bentuk salah saji dalam sistem penggajian. Tapi saya hanya merangkum 5 saja poin terpenting dalam resikonya ini. Jadi yang pertama itu ada kesalahan atau error. Jadi auditor itu yang pertama itu ada kesalahan atau error. Itu bisa terjadi karena salah catat jam kerja, perhitungan, klasifikasi, cut off, dan input data. Yang kedua itu adanya kecurangan atau fraud. Ini bisa dibuktikan dengan kecurangan dapat terjadi melalui karyawan fiktif, misalnya manipulasi laporan lembur dan penyalahgunaan otorisasi dan dana. Yang ketiga itu ada penyebab. Jadi lemahnya pemisahan tugas, pengawasan dan kontrol TI. Terus ada juga dampak. Yang keempat itu ada dampak, contohnya itu seperti salah saji laporan keuangan, pelanggaran hukum, dan kerugian material. Dan yang terakhir itu ada strategi auditor, meliputi menilai resiko, uji kontrol, pengujian substantif, rekonsiliasi, dan analisis data digital. Selanjutnya itu ada bukti dalam siklus penggajian. Bukti merupakan dasar bagi auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Bukti audit yang baik harus cukup dalam jumlah atau memadai untuk mendukung kesimpulan dan tepat dari segi kualitas, yaitu relevan dengan tujuan audit serta andal sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis bukti audit penggajian. Ada beberapa jenis bukti audit
ada beberapa bukti yang dapat digunakan untuk menilai audit penggajian. Yang pertama itu ada dokumen seperti slip gaji, daftar hadir, rekap dokumen seperti yang pertama ada dokumen seperti slip gaji, daftar hadir, rekap penggajian yang menunjukkan bahwa transaksi nyata dan terotorisasi. Yang kedua itu ada bukti fisik berupa pengamatan langsung terhadap aset atau kegiatan perusahaan. Misalnya itu memeriksa karyawan atau aset tetap. Yang ketiga ada konfirmasi, yakni memperoleh keterangan langsung dari pihak ketiga seperti bank atau instansi pajak untuk memastikan kebenaran data tertentu. Yang keempat, ada bukti analitis. Uh, ini diperoleh melalui analisis perbandingan tren, rasio untuk mendeteksi ketidakwajaran data. Dan yang terakhir itu ada bukti digital dihasilkan dari sistem informasi akuntansi atau aplikasi keuangan yang terkomputerisasi. Selanjutnya, ada risiko dan bentuk penyalahgunaan dalam sistem penggajian. Yang pertama itu ada infeksi, yaitu memeriksa dokumen catatan atau aset secara langsung. Yang kedua itu bisa menggunakan cara observasi, yaitu mengamati proses kerja atau aktivitas di lapangan. Yang ketiga ada wawancara, menanyakan informasi kepada pihak terkait untuk klarifikasi data. Yang keempat itu ada perhitungan ulang, yaitu memverifikasi ketepatan aritmatika dari laporan atau perhitungan gaji. Dan yang kelima itu dengan teknik CAATS, yaitu penggunaan software atau sistem komputer untuk menganalisis data secara otomatis dan efisien. Setelah mengumpulkan seluruh bukti, auditor itu akan mengevaluasi relevansi, keandalan, dan konsistensi antar bukti tersebut sebelum menarik kesimpulan akhir dan memberikan opini audit. Eh, 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 dari eh, dari materi yang sudah dari materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa audit siklus penggajian memastikan proses penggajian berjalan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan aturan. Pengendalian internal yang cukup, audit menyeluruh, serta bukti yang Pengendalian internal yang cukup, audit menyeluruh, serta bukti audit yang mencakup penjaminan atas keandalan laporan keuangan, mencegah audit siklus penggajian memastikan bahwa proses penggajian dilakukan secara efisien, transparan, dan sesuai peraturan. Pengendalian internal pengendalian internal yang kuat, audit menyeluruh, serta bukti audit yang cukup menjamin keandalan laporan keuangan, mencegah penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas manajemen. Selain itu, audit ini juga membantu perusahaan memperbaiki kelemahan sistem, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan ketenaga kerjaan, serta memperkuat kepercayaan karyawan dan pihak eksternal terhadap integritas manajemen perusahaan. Baik, sekian presentasi saya. Uh, Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.